Halo adik-adikku yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Oke, yang ganteng-ganteng sudah pasti kayak kakak ya, karena kegantengan kakak sudah disahkan oleh notaris dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Oke adik-adikku semuanya, kali ini kakak hadir ingin memberikan informasi yang menarik ya, soal yang menarik dan informasi yang menarik. Kenapa kakak bilang menarik? Karena informasi ini atau soal ini beda ya, menantang dan beda. Oke adik-adikku, tepatnya kali ini kakak akan beri judul adalah menyederhanakan rangkaian hambatan. Oke, yuk kita lihat. Di whiteboard kita itu ada susunan hambatan seperti gambar. Ya, kita perhatikan. Oke. Nah, kalau misalkan kakak hubungkan sebuah baterai di titik A dan B, ya, maka kita gampang menganalisanya deh. Ya, caranya adalah buat arah arusnya. Berjalan dia bercabang ke sini. Ini I1, ini cabang 2 I2, ini cabang 3 I3. Ya, I1 jalan-jalan ke R4 namanya masih I1. I2 jalannya ke R5, I3 jalannya ke R2 dan R3. Artinya apa? R1 dan R4 di seri. Ya, R2 dan R3 di seri. Lalu hasil serinya semua di paralel. R1 sama R4 hasilnya R14 dan R5 R23 di paralel. Di paralel. Ini rangkaian yang tidak sulit deh. Bisa kita lihat ya, dan kita bisa tahu, oh ini ternyata di seri. Ini di seri. Ya, kemudian di paralel, ya. Untuk itu, kalian jangan lupa rumus-rumus rangkaian pengganti kalau seri bagaimana, kalau paralel bagaimana, ya. Oke, kakak akan ulangi lagi. R1 dan R4 di seri namanya R14. Kalau seri jumlahkan saja R1 ditambah R4. Gitu ya. Terus biarkan saja R5 itu nggak ada temennya ya, biarkan saja. Oke, kita lihat dulu R23-nya. R2 dan R3 itu di seri. Kita tinggal jumlahkan R2 ditambah R3. Hasilnya berapa nanti? Ya. Setelah itu, secara keseluruhan kita tahu R14, R23 dan R5 itu di paralel. Kenapa? Karena kelihatan kok ya, mereka dialiri arus yang berbeda-beda. Itulah ciri-ciri paralel. Arus-arusnya berbeda. Oke, bagaimana menyatukan mereka, mentotalkan mereka ya? Ya kita lakukan dengan rumusan paralel ya. R totalnya kita bikin seper R total. Untuk lebih jelas kita tulis begini, R14 diparalel dengan 5 diparalel dengan 23. Nah seperti itu penulisannya agar kelihatan terjejak ya, bisa dijaki, bisa dijajaki ya. Oke, ini adalah perumusan paralel. R14 nilainya berapa diseper R5 diseper R23. Oke, kita dapatkan ya, kita dapatkan R totalnya alias R14523.
Lalu jangan lupa ya dibalik, jangan nggak dibalik deh ya. Itulah penjelasan yang kakak juga pernah berikan di video sebelumnya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan baterai itu dihubungkan di titik lain yang berbeda? Kakak sebut misalkan titik C dan D. Ya, oke, ini kita hapus dulu. Ya, kita udah tahu kalau misalkan rangkaian itu diberikan beda potensial atau baterai di ujung-ujung A dan B. Nah, inilah penjelasannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan baterainya diberikan atau dihubungkan di titik C dan D. Oke, ini kita hapus deh ya. Oke, kita hapus. Kita hapus. Nah, yuk kita hapus ya. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan titik C dan D dengan baterai. Nah, ini udah lain lagi deh. Udah nggak seperti tadi lagi. Ini kelihatan agak sulit untuk melihat mana dulu nih yang kita seri, mana dulu nih yang kita paralel, ya. Tapi cara menyederhanakannya ada aturannya. Aturannya gini, jika R1 kalian kalikan dengan R3, lihat cara kalinya seperti disilang, itu sama. Misalkan dengan R2 kamu kalikan dengan R4, ya, perkalian silang gini. Nah, maka kalau kejadian seperti ini, maka R5-nya bisa diabaikan. R5 diabaikan. Nah, seperti itu. Ya, R5-nya diabaikan. Sehingga kita akan mendapatkan rangkaian yang lebih sederhana deh. Jadi begini, karena yang di R5 kita abaikan, maka rangkaian jadi seperti ini. Ya. Dan ini jadi gampang. Kita menyederhanakan lagi. Ini R1, R2 kita hilangkan. R2 masih ada. Ya. R5 kita hilangkan. Nah, ini R4 dan R3 masih ada. Ya. Terus posisi baterainya kan di sini. Nah, jadi seperti ini deh. Ini penjelasan ini juga udah kakak jelaskan di video sebelumnya. Ya. Oke, jadi seperti itu. Terlihat kan? Gampang sekali kelihatannya nanti, bisa dilihat tuh. Ya, bahwa ini di seri dulu. Ya, ini di seri dulu. Hasilnya di paralel. Nah, ini di seri. Kita tahu adalah R12. Nah, ini di seri juga, hasilnya R34. Kemudian R12 dan R34 di paralel. Kenapa? Karena dia dilalui arus yang berbeda. Ya, oke, itulah alasannya kenapa di paralel. Karena dilalui arus yang berbeda. Sehingga nanti kalau ditanya berapa penggantinya alias R totalnya adalah R1234. Kerjakan secara aturan paralel, ya, dijumlahkan dalam bentuk seper. Jadi seper R12 ditambah seper R34. Oke, itulah ya yang kita namakan rangkaian jembatan Wheatstone. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini kondisinya, adik-adikku semuanya, ya, dihubungkan rangkaian itu di titik C dan D. Terus kemudian kalau kita mengikuti aturan ini, R1 dikali R3 sama dengan R2 kali R4, R5 diabaikan. Inilah rangkaian jembatan Wheatstone. Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah. Loh, kok jadi nyanyi? Ya, kakak kalau misalkan mendengar kata jembatan, pengen nyanyi aja deh, ya, pengen nyanyi karena lagunya enak sekali itu, karya Gesang.
Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika jika kayak gini. Kita hapus dulu ya. Berarti teori tentang jembatan Wilson sudah kita selesaikan. Ya. Bentuknya seperti jembatan Wilson juga deh, seperti jembatan Wilson. Tapi, tapinya. Hapus ya. Oke. Tapi jika perkalian R1 R2 tidak sama dengan R2 dan R4, maka R5 tidak diabaikan. Jadi diperhitungkan dia, ya, nggak dicuekin, tidak diabaikan. Yuk, sekarang ketika R5 tidak diabaikan, tambah bingung lagi kan kalian kan, gimana nih caranya nih? Bagaimana cara menyederhanakannya? Ada deh, ya. Cara menyederhanakannya adalah kita mengikuti aturan rangkaian bintang. Jadi kita buat bintang deh, ya. Segitiga yang sebelah kiri atau sebelah kanan kita buat bintang, ya. Kamu boleh ambil salah satu saja, yang kiri atau yang kanan dari segitiga itu, ya. Dari segitiga rangkaian hambatan. Oke, kita ambil yang kiri aja deh. Jadi gini. Kita perbesar gambarnya deh ya. Oke, kita berusaha. Kita ambil yang kiri saja. Ya, yang kiri saja adalah R1, R5, dan R4. Yuk, kita sederhanakan lagi. Ya. Ini kan seperti segitiga atau delta ya. Delta yang terbalik. Kalau delta kan gini. Bolehlah kita anggap delta. Delta kan gini. Nah, delta. Ya. Jadi dari delta, boleh kita katakan begitu, kita ingin merubah menjadi bintang. Ya, caranya gini. Antara R1 dan R4 kita cari penggantinya. Misalkan penggantinya RA. Oke ya. Kita tulis rumusan untuk RA adalah, kita tarik garis bagi. Ya, RA adalah pengganti dari R1 dan R4. Nah, caranya gini. R1 dikalikan R4. Lalu pembaginya apa? Jumlah dari segitiga yang membentuknya, ya. Jumlah dari segitiga hambatan yang membentuknya, yaitu R1 ditambah R4 ditambah R5. Nah, begitu perumusannya deh ya. Lalu kalau misalkan dicari lagi pengganti antara R1 dan R5, kamu misalkan RC boleh. RB bukan RC ya, RB dulu deh. Biar teratur RB. Oke. RB adalah hambatan pengganti antara R1 dan R5. Jadi R1 dikali R5. Lalu penyebutnya adalah masukkan seluruh segitiga itu, ya, seluruh hambatan yang membentuk segitiga, lalu jumlahkan. Jadi R1 ditambah R4 ditambah R5. Gitu ya. Oke, sekarang kita teruskan, kita lanjutkan perjuangan kita mencari RC. RC adalah hambatan pengganti antara R4 dan R5. Jadi R4 kali R5. Nah, penyebutnya sama kayak di atas ya. R1 ditambah R4 ditambah R5. Inilah cara mengubah rangkaian hambatan dari delta ke bintang. Ya, dari delta ke bintang. Oke. Ya, nanti kalau misalkan hambatan-hambatan itu ada angkanya, ya tinggal masukkan saja deh. Nah, sehingga nanti kita dapatkan rangkaian di sebelah kiri nih. Ya, di sebelah kiri kita ganti R1, R4, R5-nya dengan RA, RB, RC. Sehingga rangkaiannya menjadi sederhana dan mudah kita lihat mana yang di seri, mana yang di paralel. Oke ya, jadi kakak gambar ulang nih. Jadi R1, R4-nya kakak nggak gambar, yang kakak gambar adalah penggantinya yaitu RA.
R1 dan R5 R1 dan R5 kakak nggak gambar lagi, kakak gambar penggantinya RB. Terus kemudian R4 dan R5 kakak nggak buat lagi atau gambarkan lagi, tapi kakak gambar penggantinya yaitu RC. Ya, lalu kita masukkan lagi hambatan yang belum disederhanakan, ya tadi R2 ya, R2. Kita masukkan, R3 kita masukkan. Nah, sekarang jadilah susunan hambatan yang bisa kita hitung dengan mudah dan bisa kita lihat mana nih yang di seri, mana yang di paralel. Nah, gitu ya. Oke. Dari rangkaian yang sulit seperti ini, yang sulit kita melihat mana yang di paralel, mana yang di seri, menjadi terlihat sekarang mana yang di paralel, mana yang di seri, ya. Sehingga kalau ditanya, ini tadi titik C di sini, berapa hambatan sekarang RCD-nya, ya? Oke, bisa kita cari deh dengan cara ini, kamu serikan dulu. B sama 2 diserikan jadi RB2 dengan cara ditambah. Terus kemudian RC dan R3 diseri juga. Kita namakan RC3. Gitu ya. Setelah diseri RB dan R2 diseri, RC dan RC3 diseri, kelihatan kok tuh deh, ya. Kelihatan kok tuh. Ternyata RB2 dan RC3 di paralel, ya. Kita cari penggantinya, namanya RB2, ya. Karena di paralel, kita langsung aja cek pengganti adalah RB2 C3. Nah, seperti itu, ya. Jadi tulislah R totalnya seperti itu, ya. Jadi kita bisa tahu, ya, bisa terlihat, bisa terjejak. Oke, berarti ini adalah seper dari RB2 ditambah seper dari RC3. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa dibalik, ya, jangan lupa dibalik. Nah, ya. Terus kemudian setelah kita dapat R total dari C ke D, ya, ini namanya R total dari C ke D. Jangan lupa deh, masih ada satu lagi, ya. Masih ada satu lagi, diapa ini RA-nya? Nah, ternyata kalau ini kita gambar ulang semuanya ini, empat-empatnya ini, inilah yang disebut dengan RCD. Ya, sehingga terlihat total keseluruhan hambatan itu adalah, nah, kita sebut hambatan totalnya adalah RA dan RCD di seri. Oke, kakak salah, ya. Ternyata RA dan RCD adalah di seri, sehingga hambatan total keseluruhannya adalah RA ditambah RCD. Yes, inilah menyederhanakan rangkaian dari delta ke bintang. Oke, ada adekku? Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana menyederhanakan rangkaian dari bintang ke delta? Bukan menyederhanakan deh, ya, kakak sebut, ya. Merubah saja, merubah bagaimana dari bintang ke delta, ya. Karena ada aplikasi yang bermanfaat ternyata kalau misalkan kita bisa merubah dari rangkaian delta, dari rangkaian bintang ke delta, ya, dipakai dalam kelistrikan, ya, yang bisa menghemat energi, ya, karena tegangan startingnya tidak terlalu besar. Karena kalau tegangan startingnya besar bisa membahayakan alat listrik, ya. Itulah yang disebut dengan rangkaian star delta. Jadi dari star ke delta, dari bintang ke delta, ya. Oke, kakak akan berikan informasi bagaimana cara merubah rangkaian dari bintang
ke delta. Oke ya. Sebelumnya adalah dari delta ke bintang. Nah, jadi misalkan gini, diketahui 3 buah hambatan tersusun seperti rangkaian bintang. Kakak bikin nih misalkan R1, ini R2, ini R3. Ya, ini disebut rangkaian bintang. Yuk, bagaimana cara mengubahnya menjadi apa? Menjadi rangkaian delta. Kita misalkan ya, penghubung antara R1 dan R2 gini ya. Nah, misalkan adalah RA. Oke? RA. Jadi RA-nya bisa kita cari, Dek. Nah, rumusannya gini ya. RA sama dengan seper. Lihat. Ini ya, di depan RA ada hambatan R3. Jadi taruh di bawah. Seperti itu ya. Oke. Kemudian atasnya adalah pembilangnya tinggal kalikan saja. Masing-masing hambatan ini ya, ini kali ini R1 kali R2. Lalu lanjutkan seperti kita muter aja, R2 kali R3 ditambah R3 kali R1. Itulah cara mencari RA. Ya, cara mencari RA. Oke. Dengan langkah yang sama, bagaimanakah kita mencari pengganti antara R2 sama R3? Kita misalkan adalah RB. Nah, seperti itu ya. Jadi RB adalah, kita terus di sini deh. RB adalah lihat di depan RB siapa? R1. Tulis di bawah gitu ya, R1. Sebagai penyebut. Oke, lalu di atasnya apa? Ya, berulang deh. Seperti ini ya, R1 kali R2 ditambah R2 kali R3 ditambah R3 kali R1. Oke, seperti itu ya. Oke, agar lebih paham lagi, sekarang kita mau ganti antara R1 dan R3. Kita misalkan RC. Oke, ini kurang cantik deh ya. Kita bikin yang cantik ya gambarnya, biar ketahuan kalau dia segitiga. Ini adalah RA. Oke, sudah nampak lebih cantik sekarang ya. Oke, sekarang bagaimana mencari RC-nya? RC-nya adalah sama cara seperti tadi. RC adalah kita bikin garis bagi. Ya, lihat di depan RC siapa? Di depan RC adalah R2. Ya, di depan RC adalah R2. Lalu jangan lupa seperti di atas ya. Kalikan secara bergantian hambatan-hambatan yang bentuk delta tadi ya, ditambah R2 R3 ditambah R3 R1. Oke. Ya, itulah cara merubah rangkaian bintang menjadi rangkaian delta. Ya, star delta. Ya, star delta adalah rangkaian yang berguna di kelistrikan ya, karena bisa hemat energi ya, tidak merusak alat-alat listrik ketika kamu memulai starting dengan alat itu ya. Oke, adik-adikku, jadi kita hari ini sudah menyelesaikan rangkaian listrik dengan cara menyederhanakannya sehingga kita bisa menghitung hambatan penggantinya ya. Oke, dari mulai rangkaian yang terlihat seri paralelnya, terus kemudian kita coba lagi menyederhanakan rangkaian yang jembatan Wheatstone. Nah, kemudian bukan jembatan Wheatstone walaupun gambarnya sama, dan
terakhir kita merubah rangkaian dari bintang menjadi delta. Ya, star delta. Oke, adik-adikku sekalian, segitu dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.